Seorang sahabat Rasulullah, Syaban radhiyallahu anhu memiliki kebiasaan unik. Dia datang ke masjid sebelum waktu salat berjamaah. Ia selalu mengambil posisi di pojok masjid pada setiap salat berjamaah dan itikaf. Alasannya, selalu mengambil posisi di pojok masjid karena ia tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh semua orang, bahkan Rasulullah sendiri. Pada suatu pagi, saat salat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah merasa heran karena tidak mendapati Syaban pada posisi seperti biasanya. Rasul pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Syaban? Tapi, tidak ada seorang pun yang melihat Syaban. Salat subuh pun sengaja ditunda sejenak, untuk menunggu kehadiran Syaban, namun yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir salat subuh kesiangan, Rasulullah pun memutuskan untuk segera melaksanakan salat subuh berjamaah. Hingga salat subuh selesai pun Syaban belum datang juga. Selesai salat subuh Rasul pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Syaban? Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasul pun bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Syaban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Syaban. Rasulullah sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut. Rasul meminta diantarkan ke rumah Syaban. Perjalanan dari masjid ke rumah Syaban cukup jauh dan memakan waktu lama, terlebih mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya, Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah Syaban pada waktu salat duha. Kira-kira 3 jam perjalanan, sampai di depan rumah Syaban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Syaban? Tanya Rasulullah. Ya benar, ini rumah Syaban, saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Syaban, yang tidak hadir salat subuh di masjid pagi ini, ucap Rasul. Dengan berlinangan air mata, istri Syaban menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jawab semuanya. Satu-satunya penyebab Syaban tidak hadir salat subuh di masjid adalah karena ajal menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Syaban bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya, dia berucap kalimat aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Jawab istri Syaban. Rasulullah pun melantunkan ayat yang terdapat surah Ka'af ayat 22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Syaban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Syaban, dan orang yang sakaratul maut, tidak bisa disaksikan yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu Syaban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk salat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki. Tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula Syaban diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid, ujar Rasulullah. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat dia berucap, aduh mengapa tidak lebih jauh, timbul penyesalan dalam diri Syaban. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih indah? Dalam penggalan kalimat berikutnya Syaban melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 1 baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai 2 baju, Syaban memakai pakaian yang bagus, baru, di dalam dan yang jelek, butut, di luar. Dia berpikir jika kena debu tentu yang kena hanyalah baju yang luar dan sampai di masjid dia bisa membuka baju luar dan salat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid dia menemukan seseorang yang terbaring yang kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Syaban pun iba dan segera membukakan baju yang paling luar lalu dipakaikan kepada orang tersebut, kemudian dia memapahnya ke masjid agar dapat melakukan salat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan salat berjamaah. Syaban pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, aduh, kenapa tidak yang baru? Timbul lagi penyesalan di benak Syaban. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala besar, sudah tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar jika dia memberikan pakaian yang baru.
Berikutnya, Syaban melihat lagi suatu adegan. Saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Bagi yang pernah ke Tanah Suci tentu mengetahui ukuran roti Arab, sekitar 3 kali ukuran rata-rata roti Indonesia. Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal itu, Syaban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah kemudian memperlihatkan Syaban dengan surga yang indah. Ketika melihat itu pun Syaban teriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Syaban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, pasti dia akan mendapat surga yang lebih indah. Masya Allah, Syaban bukan menyesali perbuatannya melainkan menyesali mengapa tidak optimal. Sesungguhnya pada suatu saat nanti, kita semua akan mati, akan menyesal dan tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya, karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah, namun kematian akan datang